Jadi bahwa dorongan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita itu sangat perlu. Jadi nggak terfokus pada dia, cuma dia itu cuma siapa yang mendorong kita untuk menyampai di sana gitu. Jadi ibu-ibu harus memberikan dorongan, penyemangat pada adik-adik kita agar supaya kedepannya bisa mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Pencucian Karasodaya. Gayatri mantra putra Trisandya ngawe
paksa sabaya diantara suci. Om Swama Swama Mahadewa Sarva Pranitangkara Mangoksa Sarva Pavedya Parayasva Sadasiva. Om Santavya Taiko Dusa Santavyo Vasiko Mama Santavyo Manaso Dusa Tatramada Swama Swama. Om Santi Santi Santi. Om. Di sini saya teringat akan cerita saya tadi menginginkan putrinya segera menikah. Nah, untuk itu saudagar kaya tadi mempunyai niat untuk mengadakan sayembara. Sayembara tadi diperuntukkan untuk pemuda-pemuda di kampung itu. Dia sang saudagar memberikan sayembara dengan membuat kolam yang sangat besar sekali.
Dan kolam itu diisi dengan buaya-buaya yang siap menerkam kita kalau kita nyemplung jegur gitu. Dan sang saudagar kaya itu tidak tanggung-tanggung, dia itu dalam siapa yang bisa menyeberangi kolam yang berisi buaya tadi akan menerima hadiah yang sangat fantastis. Untuk yang pertama dia untuk hadiah pertama bisa meminang putrinya. Yang kedua diberikan 10 kotak emas batangan. Terus yang ketiga diberikan 10 hektar kebun karet. Nah, pada suatu hari singkat cerita sayembara akan dimulai. Hadirlah pemuda-pemuda yang akan mengikuti sayembara tersebut. Dan semua sudah diberitahukan bahwa kalian harus menyeberangi kolam yang berisi buaya-buaya tadi. Siapa yang bisa berenang sampai ujung sana nanti akan mendapatkan hadiah yang sudah disampaikan yang tadi. Semuanya terdiam, nggak ada yang berani. Diam semua. Itu ada buaya-buaya, nanti mati kita kalau masuk. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk. Dia berlari terus sampai ke dia itu sampai di ujung sana dengan luka-luka yang memar, ada yang goresan dari buaya tadi. Terus si saudagar kaya tadi menghampiri si pemuda itu. Hebat anak muda. Jadi pilih yang mana dia yang kau akan minta. Si pemuda tadi, tidak Pak. Kau mau pinang anak saya? Si pemuda tadi bilang, juga tidak Pak. Atau kau mau minta emas? Juga tidak Pak. Gimana nih anak muda? Terus dia yang terakhir atau 10 hektar kebun karet? Juga tidak Pak. Apa mau anak muda? Si anak muda langsung menjawab, gini Pak, saya cuma ingin tahu siapa yang mendorong saya masuk ke dalam kolam tadi Pak. Hanya itu aja Pak. Kita bisa memetik cerita tadi bahwa dorongan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita itu sangat perlu. Jadi enggak terfokus pada dia, cuma dia itu cuma siapa yang mendorong kita untuk menyampai di sana gitu. Jadi ibu-ibu harus memberikan dorongan, penyemangat pada adik-adik kita agar supaya kedepannya bisa mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Dan jangan lupa ya adik-adik, kita harus punya cita-cita yang lebih tinggi. Ibu bapak guru sering mengatakan pada kita, gapailah cita-cita setinggi langit. Tapi jangan harus pasti setinggi langit, tapi cuma mengawang. Kalau anak-anak remaja mengawang tapi nggak jelas gitu. Jadi harus pasti. Misalkan kita cita-cita setinggi gunung, kita tahu akan mendakinya. Nah, kita mendaki pakai PWK, jalan kaki. Dalam ajaran Saraswati sudah mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, itu kita harus pakai ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari bapak ibu guru maupun di pasraman-pasraman kalian masing-masing. Atau kita mempunyai cita-cita setinggi gedung berlantai 10. Nah, kita harus tahu cara menaikinya. Kita harus pakai WWK, ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa pakai tangga, kita bisa pakai lift, kita bisa agar sampai pada puncak 10 lantai tadi. Nah, itulah gunanya ilmu yang kita dapatkan dari bapak ibu guru atau guru pembimbing di pasraman. Jadi tolong dan ingat, jangan sampai kita itu mempunyai cita-cita yang terlalu mudah digapai. Misalkan kita mempunyai cita-cita setinggi kursi, kita cuma enak. Nah, itu nggak ada itu. Cuma belajarnya nggak cuma enak. Kalau ingin jadi presiden, nah itu kita harus belajar yang giat, harus rajin, harus sembahyangnya yang rajin. Nah, seperti itu. Dan kita setelah kita itu jadi nanti dewasa, yang penting itu cuma satu. Kalau kita jadi presiden, kalau kita jadi guru,
kalau kita jadi tentara, ingat, jadilah orang yang baik. Cuma itu aja. Mungkin dari saya cuma itu, Bu. Sedikit saja, kalau banyak-banyak nanti adik-adik kan ya bisa jenuh. Mungkin dari saya bisa diambil hikmah atau isinya, kalau enggak ayah bisa dibuang, begitu aja, Bu. Cuma itu aja. Marilah kita tutup dan mengaturkan para Masanti. Om Santi 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 Om. Oke, langsung di Jangan bareng sama Cip. Jadi nanti jadi.